Baru-baru ini, hasil ekstraksi data HP Vina Cirebon terungkap secara terang benderang ke muka publik. Sebelum memicu perdebatan mengenai keaslian data tersebut, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OZB, Roy Suryo, mencoba menganalisis secara detail dan mendalam mengenai hasil ekstraksi data HP Vina yang ternyata telah dilakukan sejak 2016 silam itu. Untuk mengetahui beberapa analisis Roy Suryo yang diungkap secara eksklusif, maka inilah 5 analisis pakar telematika terkait hasil ekstraksi data percakapan HP Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OZB, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa proses ekstraksi dapat membaca semua data yang ada di handphone, yang artinya dalam bukti percakapan yang beredar antara Vina dan teman-temannya itu benar adanya. Jadi ekstraksi ya secara detail itu saya tadi sudah bilang bahwa operator itu tidak akan menyimpan terus data itu selama sekian periode. Artinya tidak akan menyimpan terus, tidak akan menyimpan yang bisa langsung dibuka. Dia pasti untuk kepentingan penyimpanan dan penghematan kapasitasnya, dia melakukan proses namanya squeezing ya atau memampatkan ya. Nah, proses pemampatan ini itu lazim dilakukan di semua operator. Jadi dibuka kembali. Tapi ekstraksi itu bukan berarti melakukan reactuating ya. Artinya melakukan data sudah dihapus seperti yang dulu pernah juga saya lakukan ketika diminta oleh kepolisian untuk misalnya ada kasus, ada bukti penganiayaan itu sudah dihapus oleh pelakunya, kemudian saya tampilkan kembali. Itu bukan ekstraksi. Tapi kalau itu memang reactuating lagi, jadi mengaktifkan lagi. Nah, proses ekstraksi ini tentu saja semua akan konsisten ya. Jadi dalam CDR-nya nanti akan muncul call data record information-nya akan muncul, dan dari situ akan muncul nanti tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik itu akan muncul, dan nomor MSSN-nya sendernya ya, artinya nomor untuk identifikasi nomor pengirim, dan nomor resipiennya akan muncul. Jadi itu akan konsisten karena di situ juga ada yang namanya lokasinya ya, lognya. Ya, lognya artinya itu dari BTS, dari base transceiver di mana, itu akan ketahuan juga. Jadi sebenarnya seseorang juga bisa ketahuan dia ngirimnya itu, kalau waktu itu masih zaman SMS ya, short message services, itu dari mana, itu akan ketahuan posisinya dari BTS terdekatnya atau dari tower terdekatnya, dan penerimanya pun juga akan ketahuan ada di mana. Bahkan dalam program yang baru pun ya, kalau kita gunakan program dalam CDR itu akan nampak juga jenis handphonenya apa, akan muncul. Jadi di situ akan muncul kalau orang sering dengar IMEI handphonenya. Nah, jadi Identification Manufacturing Electronic Identification dari handphone itu akan muncul IMEI-nya, bahkan IMSI-nya. IMSI itu nomor panjang dari nomor SIM card-nya juga akan muncul. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OZB, menyebut bahwa ekstraksi data sangatlah sulit untuk direkayasa. Hal tersebut berkat kecanggihan teknologi yang telah memadai, sehingga dengan proses ekstraksi data yang dilakukan akan minim sekali untuk direkayasa. Selain itu, menurut Roy Suryo, sangat banyak faktor yang sulit bagi seseorang yang dengan sengaja ingin melakukan rekayasa data tersebut. Kalau terjadi misalnya nanti di situ ada rekayasa, pasti akan kelihatan. Jadi kalau misalnya ada rekayasa, dia merekayasa banyak faktor, banyak variabel ya, mulai dari handphonenya, kemudian jam, menit, detik waktunya, lokasinya. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk melakukan rekayasa. Nah, makanya harus dilihat. Kalau memang ada dugaan rekayasa ya, harus dihadirkan ahli IT yang independen ya gitu. Artinya yang tidak terlibat ke dalam satu pihak dan pihak yang lain. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OZB, menyebut bahwa dalam proses ekstraksi yang dilakukan, operator tidak memerlukan handphone. Dalam hal ini, yakni HP milik Vina. Menurut Roy Suryo, hal tersebut lantaran seluruh percakapan hingga log panggilan sudah terekam di operator. Sehingga meski HP tersebut telah bertahun-tahun disimpan, data tersebut masih dapat terbaca oleh operator.
Ekstraksi tidak lagi harus membutuhkan handphone yang sudah ada, karena semua data percakapan kita itu terekam di operator. Maksudnya data percakapan itu bukan termasuk voice-nya ya, suaranya enggak, kecuali kalau ada permintaan jauh hari dulu sebelumnya, permintaan soal rekaman suara itu ada, itu bisa diminta oleh KPK misalnya kalau pada waktu sebelumnya sudah diminta. Tapi kan kasus ini kan pasti tidak. Tapi semua pembicaraan dengan menggunakan dengan menggunakan SMS waktu itu, maaf ya, SMS yang menggunakan operator dan telepon ya, artinya notifikasi telepon Vina, telepon ke siapa, telepon ini, telepon ke siapa, itu ada semua dan itu tercatat dalam operator. Nah, operator itu menyimpan dalam bentuk CDR tadi, Call Data Record Information, dan ini cepat dibuka. Kalau dalam periode tertentu mungkin 4 atau 6 bulan itu masih ada. Nah, kalau sudah lewat dari periode itu, biasanya operator tidak cukup servernya untuk menyimpan lama-lama. Biasanya dia kemudian mengkopikannya dalam bentuk sebuah backup. Backup itu bisa menggunakan hard disk yang kapasitasnya besar, sekian terabyte, atau bahkan menggunakan yang namanya tape backup, pakai pita magnetis ya. Nah, kalau yang pita magnetis lebih lama lagi untuk mengekstraksi, karena dia harus putar dulu, dipindahkan ke dalam sebuah hard disk yang kapasitasnya gede ya, server yang besar. Kemudian dari situlah kemudian baru diekstrak. Jadi misal diekstrak tuh yang tadinya datanya itu misalnya gampangannya 4 terabyte, kemudian kalau di squeeze ya, kalau dipampatkan itu bisa hanya menjadi 1 terabyte atau bahkan menjadi setengah terabyte. Nah, untuk kemudian memunculkan lagi semua, ini harus diekstrak lagi, harus dibesarkan lagi menjadi 4 terabyte. Itulah prosesnya. Tapi itu hanya bisa diminta oleh pihak berwajib atas kasus-kasus khusus. Tapi kasus Vina ini layak untuk dilakukan itu karena itu sudah menjadi suatu hal yang menghebohkan satu negara, yang sebenarnya itu tidak harus sampai seperti itu. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB, menyebut bahwa proses ekstraksi data tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Ia disebutkan dalam proses ekstraksi data harus atas dasar izin kepolisian, lantaran memang memiliki kepentingan tertentu. Nah, kalau untuk kepentingan tertentu, ya dia bisa atau diharuskan membuka data itu oleh permintaan pihak kepolisian, misalnya kalau ada kasus macam ini, dengan proses ekstraksi. Ekstraksi itu adalah sebuah rekaman lama yang itu sudah pernah menjadi backup. Jadi operator itu memang menyimpan semua bukti chat ya dari SMS, short message services yang ada. Ya, nah itu semua ada di dalam CDRI namanya. CDRI itu Call Data Record Information. Jadi di situ jelas tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu kemudian ada. Nah, hanya saja kalau sudah sekian lama, misalnya sudah lebih dari 6 bulan, sudah lebih dari setahun, itu kemudian akan di-save dalam bentuk backup oleh operator yang bersangkutan. Jadi tidak bisa sembarangan kemudian kita minta dibuka, harus pihak kepolisian. Dan ini terima kasih, alhamdulillah pihak kepolisian sudah melakukannya. Yang dia lakukan adalah meminta tape backup rekamannya atau hard disk besar rekamannya, itu mungkin ukurannya sekian terabyte, dan kemudian dilakukan ekstraksi karena tadinya sudah di squeeze ya, sudah disimpan atau sudah dikecilkan dalam bentuk dia decoding. Sebagai pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB, Roy Suryo menyebut bahwa bukti digital dalam hal ini adalah ekstraksi data handphone dapat lebih akurat dibandingkan kesaksian para pelaku dan saksi kasus Vina Cirebon. Menurut Roy Suryo, kesaksian dapat saja direkayasa, sedangkan bukti digital sangat sulit untuk dipermainkan. Dalam kasus Vina ini, saya sejak awal mengatakan, repot kalau kita hanya mengandalkan kesaksian. Karena kesaksian seseorang tuh bisa menyatakan A, seseorang lain bisa mengatakan B, seseorang mengatakan C. Bahkan sekarang, hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya ya. Itu kan udah repot kalau udah ada hubungan yang artinya tidak real digabung jadi sengaja. Nah, tapi kalau digital evidence itu tidak bisa bohong. Digital evidence itu pasti. Dan saya sangat mendukung itu untuk dipastikan karena nanti akan ketemu semua ya. Nah, ini diekstrak. Nah, dari diekstrak itu ternyata muncul ya percakapan
yang dilakukan oleh almarhumah Vina kepada temannya, ya, pada jam yang biasanya itu jamnya adalah jam UTC, Universal Time Code, ya, atau jam internasional. Artinya jam internasional itu terlambat 7 jam sebelum waktu Indonesia Barat. Dan ternyata setelah dikonversi, menariknya, kalau dikonversi dalam jam waktu Indonesia Barat, jamnya adalah pada pukul 22 malam lebih 16 menit, ya, sekian 10 detik atau berapa gitu ya. Nanti tepatnya silakan dilihat pada. Dan disitulah ternyata masih ada bukti percakapan dari almarhumah Vina untuk mengajak ketemuan. Nah, kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang pernah ada sebelumnya, kan?